Shalom Victorious People, senang sekali bisa ketemu lagi. Hari-hari ini kita mulai kembali ke new normal. Mulai banyak orang-orang yang kembali ke pekerjaan, mulai berusaha kembali, mulai dengan kegiatan-kegiatan karena pemerintah sudah mulai memberi kelonggaran. Tetapi kita harus tetap hati-hati ya saudara-saudara. Dan luar biasanya Tuhan, dalam masa-masa seperti ini Tuhan juga memberi kekuatan dan tuntunan melalui firman-Nya yang luar biasa. Saya langsung bacain ya untuk firman Tuhan yang sangat memberkati setiap kita. Dari Yesaya 48 ayat 17 dan 18. Firman-Nya, beginilah firman Tuhan penebusmu yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Wow, luar biasa. Firman Tuhan, memperhatikan perintahnya. Tuhan mau supaya saudara dan saya kita memperhatikan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, supaya berkat-berkat Tuhan itu penuh atas setiap saudara dan saya. Dan bukan hanya tuntunan seperti itu, Tuhan juga memberi contoh-contoh yang luar biasa. Dan saya berdoa biarlah waktu kita mendengar firman Tuhan, Roh Kudus menyatakan lebih dalam isi firman Tuhan untuk setiap kita. Nah saudara, ada firman Tuhan yang mengajar kita di hari-hari ini untuk mencapai suatu keberhasilan. Kita harus berjuang, kita harus rajin. Tetapi sebelum kita melakukan itu semua, step yang pertama, kita harus selalu datang kepada Tuhan. Melalui doa, just keep on praying, tanya Tuhan. Suatu hari anak saya yang paling kecil, yang perempuan datang kepada saya, belum lama ini saudara-saudara, dan dia bilang, Mami, katanya, saya mau mulai usaha online. Saya lihat ke dia, terus dia tanya gini, Mami, usaha online apa ya? Lalu saya bilang begini, Krista, don't ask me, jangan tanya Mami, kamu doa, saya bilang. Doa tanya Tuhan. Karena Mami gak mau, kamu cuma ikut-ikutan aja. Tapi kamu harus tanya Tuhan. Anyway, saudara-saudara, kurang lebih seminggu sesudah itu dia datang ke saya. Dan dia bilang, Mami, I have already prayed. Saya sudah berdoa. Dan saya sejahtera untuk mulai bisnis online. Dia mau bisnis nail, press on nail. Ya, jadi dia bikin apa sih, kayak kuku palsu di cat sendiri, saudara-saudara. Dan dia mulai usaha, mulai survei dan sebagainya. Dan sekarang dia sudah melakukannya. Ini contoh kecil saja, saudara-saudara. Tapi waktu kita mau berusaha atau mau melakukan sesuatu, ataupun berusaha berjuang dalam pemulihan keluarga, selalu libatkan Tuhan, saudara-saudara. Always involve Him ya, karena Tuhan tahu apa yang rencana Tuhan yang terindah bagi saudara dan saya. Yang kedua, firman Tuhan mengajar kita dari Amsal 30 ayat 24 dan 28. Saya bacakan untuk saudara. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat tetapi menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi membuat rumahnya di bukit batu. Belalang, yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak, yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Wah saudara-saudara, semut, binatang yang kecil. Mungkin saudara berpikir, aduh saya gak punya title yang besar-besar, aduh saya gak punya pengetahuan, aduh saya rasanya kecil. Saudara, tetapi seperti firman Tuhan yang katakan, semut itu kuat, semut itu rajin saudara-saudara. Semut itu cekatan ya, ulet ya, selalu melakukan terus, keep on going. Ya, bahkan kalau
Dulu saya ingat waktu saya masih kecil suka main apa ya, saya nggak tahu, itu yang main sweet-sweet gitu loh saudara-saudara, yang jempol, telunjuk, terus kelingking. Ya kelingking kan lambang semut gitu ya, jempol tuh lambang gajah yang besar. Dan semut itu bisa, kalau kalau semut sama gajah yang menang itu semut gitu loh saudara-saudara. Saya ingat banget saya pernah tanya, "Kok bisa semut sih yang menang?" Tapi karena semut katanya bisa masuk ke kuping gajah dan gajahnya sampai gimana terus mati ya saudara-saudara ya. It's quite funny, tapi saya bayangkan, ya semut kalau mau masuk ke kuping gajah yang besar begitu, dia kan juga harus jalan ya, perjalanannya untuk semut yang kecil gitu juga perjalanan yang jauh, tetapi dia tekun saudara-saudara, dia ulet, dia lakukan senantiasa. Wow, makanya firman Tuhan juga menulis tentang semut ini. Jadi saudara kita harus rajin, gak boleh gampang menyerah saudara-saudara. Pelanduk, pelanduk itu seperti keluarga Kijang ya saudara-saudara. Lemah, tapi rumahnya di Bukit Batu. Wow, firman Tuhan juga mengatakan setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya itu sama seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas batu, saudara-saudara. Kemudian turun hujan, datang banjir, badai melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Jadi saudara-saudara, hidup orang itu tidak sembarangan. Hidup orang itu selalu mencari hikmat Tuhan karena senantiasa melekat sama Tuhan. Jadi kita waktu kita berjuang, dalam perjuangan kita sebelum kita berhasil harus senantiasa melekat sama Tuhan saudara-saudara. Dan kita lihat lagi binatang yang selanjutnya adalah belalang. Belalang itu tidak ada pemimpin loh saudara-saudara. Tapi bayangin gak ada pemimpin, bisa bekerja sama, bisa tekun, bisa fokus saudara-saudara. Sampai itu belalang kok rame-rame ya bisa menghabiskan ladang sampai habis bis gitu loh. Fokus saudara-saudara ya. Kerjasama, apalagi di dalam rumah tangga. Suami istri, you are in the same boat. Harus sama-sama gandengan tangan di hari-hari yang sulit ini, harus sehati ya. Kalau ada saudara yang lebih kuat, saudara harus pakai jubah dokter. Maksudnya apa jubah dokter? Saudara yang membawa yang lebih lemah dalam pemulihan. Jangan digurui, jangan dimarahin atau ditunding-tunding, tetapi mari kita tolong satu sama lain. Yang kuat selalu membantu yang lebih lemah supaya pada saat Tuhan semuanya indah, dua-duanya kuat bersama-sama dan memberi dampak yang lebih luas, yang lebih luar biasa. Oke, kita teruskan ya. Cicak. Wah, saudara ingat lagunya Cicak-cicak di dinding ya? Cicak dibilang ada di dinding istana. Saudara, ini suatu favor, perkenanan. Cicak itu bisa ada di dinding istana. Kenapa? Karena cicak itu nggak cari musuh. Ya, cicak itu tenang aja. Jadi setiap kita, waktu kita sedang dalam perjuangan, akan ada waktu-waktu di mana emosi kita nih bisa up and down, naik turun saudara-saudara. Tapi biarlah kita selalu menjadi peacemaker, menjadi orang yang membawa damai. Tentunya saudara dan saya waktu kita menjadi orang yang membawa damai, tentunya damai itu harus ada di dalam diri kita sendiri terlebih dahulu. Berarti Tuhan harus selalu ada, kepenuhan dari Tuhan harus selalu mengisi hidup kita, dan sehingga you can be a peacemaker ya. Dan saya tutup dengan kesaksian dari seorang yang luar biasa saudara-saudara. Seseorang yang bernama Kolonel Sanders. Saudara tahu nggak siapa dia? Mungkin saudara pernah makan loh makanan yang dibuat resepnya dari bapak ini. Ayam saudara-saudara, that's the hint. Iya benar, Kentucky Fried Chicken ya saudara-saudara. Kentucky Fried Chicken saat ini sudah ada 23.000 outlet di 140 negara. Wow, 23.000 saudara-saudara. Tetapi banyak orang tidak tahu bagaimana perjalanan daripada founder ini. Dia waktu itu mulai bekerja umur 17 tahun sebagai buruh di rel kereta api, saudara-saudara. Kemudian waktu dia bekerja, dia ambil sekolah hukum, tetapi gagal.
Oke. Lalu dia bekerja menjual asuransi jiwa. Tapi saudara-saudara, waktu dia bekerja, dia kena PHK. Lalu dia coba lagi. Dia coba untuk membuat perusahaan ferry. Nggak lama saudara-saudara ya. Kemudian dia mencoba lagi, berjuang lagi, memproduksi lampu. Ya, tapi ternyata saingannya tuh terlalu berat. Jadi dia tidak bisa, gagal saudara-saudara. Di usia 40 tahun, dia baru mulai jualan ayam di stasiun saudara-saudara. Again, dia gagal karena saingannya buat yang jauh lebih baik dan mungkin lebih enak saat itu ya. Lalu dia tidak give up. Dia mulai beli motel ya. Tapi waktu dia beli, ternyata suatu saat motelnya itu terbakar. Bahkan restorannya juga ikut terbakar saudara-saudara. Tapi dia tidak give up, dia rebuild, mulai bangun lagi sampai World War II ya, Perang Dunia Kedua. Itu adalah masa depresi. Mungkin sama ya, kurang lebih saat-saat seperti ini boleh dibilang masa-masa yang sulit, ekonomi sulit. Tetapi Sanders didn't give up, dia tidak menyerah. Ya, dia mau berusaha, mau coba buka franchise, dia tawarkan ke perusahaan, ke banyak orang, ditolak. Tahu nggak berapa kali dia ditolak, saudara-saudara? Do you know? 1009 kali. 1009 kali dia ditolak. Baru saudara-saudara, suatu saat ada orang yang ambil franchise-nya dan Sanders terus rajin, dia terus berjuang. Di dalam usia seniornya pun dia tetap masih bekerja. Ya, dan sekarang saudara tahu bahkan banyak dari saudara sudah pernah makan Kentucky Fried Chicken saudara-saudara. 23.000 outlet di 140 negara melalui perjuangan, melalui kerajinan tetapi tidak menyerah saudara. Pesan saya, berapapun umur saudara, saudara tidak terlalu muda, saudara tidak terlalu tua, tetap berkarya, tetap produktif saudara-saudara, berjuang dengan rajin dan libatkan Tuhan terlebih dahulu. Ingat saudara-saudara, keberhasilan adalah sebuah proses. There is time that you are going up or down, tapi waktu saudara jatuh, let's get up, bangkit lagi. Dan saudara akan menjadikan that failure, kejatuhan itu sebagai suatu pelajaran yang akan membawa saudara lebih baik lagi. Amsal 10 ayat 4 berkata, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi orang rajin menjadikan kaya. Saudara yang dikasih, biarlah kita menjadi rajin hari-hari ini. No matter what, never give up. Oke? Bawa ke dalam Tuhan, tanya Tuhan, libatkan Tuhan, dan minta damai sejahtera dari Tuhan untuk saudara berusaha, baik dalam untuk bisnis, baik dalam keluarga, apapun, berusaha bersama Tuhan. Tuhan pasti buat berhasil. Mari dari tempat ini kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini. Kami tahu Roh Kudus berbicara, mengajar, bahkan membukakan hal-hal baru kepada setiap kami dimanapun kami berada, di rumah-rumah kami. Biarlah firman yang kami telah dengar daripada-Mu sungguh menjadi panutan, tuntunan. Sungguh kami melakukannya dengan sukacita dan kekuatan daripada-Mu Tuhan. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada, ada kekuatan juang, ada kerajinan, ada excellent spirit, sehingga apa yang mereka lakukan, yang mereka perbuat Tuhan, sungguh-sungguh membawa berkat, membawa dampak yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati setiap yang berjuang, baik dalam keluarga mereka masing-masing, baik dalam kesehatan, dalam ekonomi, dalam usaha, apapun perjuangan mereka. Tuhan, biarlah Engkau beserta dengan hamba-hamba-Mu. Pegang tangan mereka Tuhan, bawa mereka dari satu kemenangan kepada kemenangan lain, dan biarlah nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus yang luar biasa. Kami serahkan aktivitas kami selanjutnya dengan kebaikan dan kemurahan daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati-Mu. Sampai jumpa semuanya next time, dan remember, Jesus love you. Bye.